Saudaraku, ada 6 tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang dikehendaki, dan ini terjadi sebelum kematian menjemputnya. Insyaallah pada video ini akan kita bahas mengenai 6 tanda pada tubuh manusia 100 hari sebelum kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan alam, baginda besar, uswah hasanah, Nabiuna wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan diberkahi umurnya, amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, malaikat maut memperhatikan wajah setiap manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika malaikat Ijrail datang dan merenungi wajah seseorang, didapati orang itu ada yang sedang tertawa. Maka malaikat maut berkata, dalam suatu riwayat sahih disebutkan, alangkah herannya aku melihat orang ini, sedangkan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawanya, tetapi dia masih bersantai, bergelak tawa. Masya Allah. Inilah ungkapan seorang malaikat Israel ketika mendapati manusia masih lalai dalam mengingat kematian. Padahal mengingat kematian adalah bagian daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikategorikan sebagai manusia terbaik, tercerdas bagi orang-orang yang senantiasa mengingat kematian. Karena dia bukan hanya mempersiapkan kehidupannya saja, melainkan pula mempersiapkan bagaimana ia menghadapi al-maut atau kematian. Berikut ini adalah 6 tanda pada tubuh manusia saat 100 hari sebelum kematian hingga ajal menjemputnya. Dan ini berdasarkan sumber daripada artikel yang senantiasa kita baca di beberapa media. Dan insya Allah dari sebagian tanda-tanda ini barangkali ini bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sadar, menjadikan kita segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya di 100 hari sebelum kematian ini hanya akan disadari oleh mereka yang dikehendakinya. Tanda pertama ini tentunya sangat bisa dirasakan oleh semua orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semua orang Islam akan mendapat tanda ini. Tapi apakah mereka sadar atau tidak sadar, tanda ini akan berlaku lazimnya setelah waktu asar. Di seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki akan mengalami getaran, seakan-akan menggigil. Contoh bisa kita terlihat seperti daging sapi atau kambing yang baru disembelih, di mana jika diperhatikan dengan teliti dan seksama, kita akan mendapati daging tersebut seakan-akan bergetar. Tanda ini akan terasa bagi mereka yang sadar dan berdetak di hatinya bahwa mungkin ini adalah tanda kematian. Maka getaran ini akan berhenti dan hilang setelah sadar akan kehadiran tanda ini bagi mereka yang tidak diberi kesadaran atau mereka yang hanyut dengan kenikmatan dunia, kemaksiatan, tanpa pernah memikirkan soal kematian. Tanda ini akan hilang begitu saja, tanpa ada manfaat, tanpa ada kemajuan untuk lebih sadar terhadap hal ini. Bagi yang sadar dengan kehadiran tanda ini, maka ini adalah peluang terbaik untuk memanfaatkan waktu yang tersisa di umurnya, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersiapkan diri dengan amalan dan urusan yang akan dibawa atau urusan yang akan ditinggalkan sesudah kematian. Kemudian 40 hari sebelum kematian, tanda kedua ini dapat dirasakan di 40 hari sebelum hari kematian.
Tanda ini juga akan terjadi sesudah waktu asar. Bagian pusat kita akan berdenyut-denyut pada waktu ini. Bagian pusar ini menjadi salah satu pusat daripada inti manusia, dan tentunya di akhirat ada daun yang tertulis nama kita itu akan mulai gugur dari pohonnya yang letaknya di arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Maka malaikat maut akan mengambil daun tersebut dan mulai membuat persediaannya ke atas kita. Di antaranya ia akan mulai mengikuti kita sepanjang waktu, dan akan terjadi malaikat maut ini akan memperlihatkan wajahnya sekilas. Dan jika ini terjadi, mereka yang terpilih akan merasakan seakan-akan kebingungan seketika ketika datang malaikat maut. Wujudnya mungkin adalah berbentuk orang ataupun tanda-tanda lainnya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapati hal ini. Berikut juga dengan beberapa alim ulama yang pernah juga mendapati, seperti Imam Ahmad dan juga para sahabat yang lainnya. Tetapi ia belum diberikan kuasa untuk mencabut nyawa orang ini, sehingga malaikat maut ini walaupun wujudnya hanya seseorang, akan tetapi kuasanya untuk mencabut nyawa adalah setara dengan jumlah nyawa yang akan dicabutnya. Maka kuasanya atau legitimasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah besar. Kemudian tanda ketiga ini akan dirasakan setidaknya 7 hari sebelum hari kematian. Adapun tanda ini akan diberikan kepada orang-orang yang diuji dengan musibah sakit, di mana orang yang sakit secara tiba-tiba tidak bisa makan dan bahkan kehilangan selera dalam melihat makanan. Sampai kemudian tanda ketiga ini dirasakan di 3 hari sebelum hari kematian. Pada saat ini akan terasa denyutan di bagian tengah dahi seseorang, yaitu di antara dahi kanan dan dahi kirinya. Jika tanda ini dapat diketahui atau dipahami, maka berpuasalah setelah itu, supaya perut kita tidak mengandung banyak najis, dan ini akan memudahkan orang lain yang akan memandikan kita nanti. Ketika ini juga mata hitam seorang ini tidak akan bersinar lagi, dan bagi orang-orang yang sakit hidungnya akan perlahan-lahan turun, dan ini dapat diketahui jika seorang melihatnya dari sebagian sisi. Telinganya akan layu, di mana bagian ujungnya akan berangsur-angsur masuk ke dalam. Telapak kaki yang terlunjur akan perlahan-lahan jatuh ke depan dan sukar untuk ditegakkan. Kemudian 1 hari sebelum kematian, ini juga akan berlaku di waktu asar, di mana akan merasakan satu denyutan di sebelah belakang, yaitu bagian ubun-ubun, di mana ini menandakan tidak akan sempat untuk menemui waktu asar keesokan harinya. Kemudian tanda akhir, ini akan terjadi kondisi di mana akan merasakan satu kondisi udara bagian pusar akan turun ke pinggang, dan seterusnya akan naik ke bagian zakwan. Ketika ini terjadi, kita harus senantiasa mengucapkan kalimat syahadat dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari menantikan kedatangan malaikat maut untuk menjemput kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebelumnya telah menghidupkan kita. Bersiap-siaplah, hari itu pasti akan datang. Lalu sudah siapkah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanda ini tentunya tidak menjadi kepastian ketika kita mempercayai bahwa setiap kematian ini menjadi kepastian, maka tanda ini sudah pasti bisa dirasakan atau tanpa dirasakan. Yang terpenting daripada pesan dari 6 tanda pada tubuh manusia ini adalah bagaimana saya ingin menekankan, saya ingin menyarankan agar saudara semua senantiasa menyiapkan kebaikan, menyiapkan amal soleh, dengan senantiasa memanfaatkan setiap detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun, agar senantiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Karena sejatinya kematian datang sesuai pada kebiasaan. Bagi orang-orang yang terbiasa luput dalam kehinaan, dalam jurangnya dunia, dalam kenikmatan dan berfoya-foya, maka ia akan mati sesuai dengan kebiasaannya.
akan diwafatkannya dalam kebiasaan buruknya, sehingga masuk ke dalam kategori su'ul khotimah, kematian yang paling buruk. Sebaliknya, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, melakukan amalan-amalan soleh, senantiasa ke masjid untuk berjamaah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mewafatkan pada dan sesuai kebiasaannya. Sehingga kita banyak dapati orang-orang yang ketika sholat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khotimah. Berikut juga orang-orang yang sedang berkhutbah, orang-orang yang sedang membina anaknya, mengajar, atau bahkan orang-orang yang sedang mencari nafkah dalam kebaikan. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Sekali lagi disclaimer dari saya, 6 tanda pada tubuh manusia ini tidak menjadi kepastian. Ini hanya dari beberapa sumber yang menandakan bahwa ini secara fisik akan terjadi pada tubuh manusia, akan tetapi tidak semuanya bisa merasakan ini. Hanya orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya orang-orang yang mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia untuk bisa memanfaatkan sisa waktunya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang sudah siap dan terus mempersiapkan diri agar ketika malaikat maut menjemput kita, kita dalam keadaan husnul khotimah. Demikian yang dapat disampaikan. Nastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.